Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Setyanata Yoga Untoro dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25 dengan 3 digit NIM terakhir 083. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai C++ dari bagaimana cara install dan juga cara untuk dan juga mencoba aplikasi C++-nya. Sebelum kita masuk ke itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebuah website yang bernama Tinkercad. Jadi website Tinkercad ini merupakan buatan dari Autodesk yang berfungsi untuk kita membuat sebuah rangkaian simulasi dengan microcontroller seperti Arduino Uno, ESP, STM, dan lain-lain. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah rangkaiannya dan juga ada codingan untuk Arduino Uno-nya. Nah, jadi yang pertama di sini terdapat sebuah Arduino Uno R3 dengan tipe DIP. Nah, terus sini ada lampu LED. Aduh. Lalu sini ada dua buah resistor. Yang pertamanya 220 ohm dan juga 10.000 ohm yang masing-masing mempunyai peran yang cukup penting. Terus ada push button untuk menyalakan lampu LED-nya. Jadi konsepnya itu saat saat program ini dijalankan, jadi ketika pengguna menekan tombol push button ini, maka lampu LED yang di sini akan menyala. Kemudian saat tombol ini dilepas, lampu LED akan mati. Nah, jadi sini sudah ada codingannya juga, codingan C++. Nah, oh iya, Arduino Uno tuh menggunakan bahasa kombinasi dari bahasa C dan juga C++. Nah, di sini terdapat yang pertama saya ada void setup. Void setup itu seperti untuk kita mendeklarasikan sebuah pin yang ada di Arduino yang di sini nih. Ada pin PWM dari 0 sampai 13 dan juga ada pin analog dari A0 sampai A5. Nah, pin A0 sampai A5 ini tuh biasa digunakan untuk pin-pin seperti pin sensor. Terus untuk pin PWM ini biasa digunakan untuk pin output seperti lampu LED ini. Dan juga bisa juga digunakan untuk pin input seperti push button ini. Nah, terus di sini ada void setup tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu untuk eh, untuk mendeklarasikan sebuah pin PWM atau pin analog yang ada di Arduino. Nah, di sini saya mendeklarasikan pin 6 sebagai output. Nah, jadi outputnya itu berupa lampu LED yang ada di sini. Kemudian pin yang 4 ini digunakan sebagai input. Jadi input dari push buttonnya ini yang akan digunakan untuk menyalakan si lampunya ini. Kemudian di bawah sini ada void loop. Void loop sesuai namanya itu loop, artinya pengulangan. Jadi void loop ini dia akan mengulang terus menerus program yang sudah dituliskan di dalam ini. Nah, di sini ada program kondisional, ada if else. Nah, terus dalamnya ada if digital read. Ini merupakan jika pin yang diminta itu di apa namanya tuh dibaca sama dengan 0 atau 1, yaitu kondisi. Kalau di Arduino itu namanya high atau low. Jadi high itu 1, low itu 0. Nah, di sini ada digital read. Ketika pin 4 ini terbaca dalam kondisi 1 atau high, maka program akan mengatakan program akan namanya membuat pin 6 ini menjadi high atau kondisi 1.
yang berarti dia akan menyalurkan tegangan. Lalu jika program ini tidak betul atau false, maka masuklah ke else ini, yang lalu ada digital write 6 terus low, yang berarti pin 6 ini menjadi low atau kondisi 0 atau tidak ada tegangan. Jadi lampu LED-nya akan mati. Langsung saja kita simulasikan. Nah, kondisi awal ini lampunya mati ya. Terus ketika kita tekan push button, lampunya akan menyala. Terus ketika kita lepas lampunya, push buttonnya, lampu akan mati. Nih ya, saya tekan terus saya lepas. Itu saja mungkin penjelasan singkat mengenai Tinkercad. Lalu selanjutnya di sini ada website lagi yang namanya itu Blockly. Jadi di website ini tuh mirip-mirip seperti website Scratch. Cuman di sini tuh dia ada banyak bahasa, jadi ada JavaScript, ada Python, ada PHP, ada L2, dan ada Dart. Nah, di sini yang sudah pernah kita pelajari yaitu Python. Nah, di sini tuh dia yang membedakan dari Scratch. Dia di sini ada kode dalam bentuk blok dan juga ada kode dalam bentuk program seperti ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai OOP atau Object Oriented Programming pada C++. Oke, jadi yang pertama mulai dari pengertian C++ dulu. Jadi C++ itu merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi per objek. Segala sesuatu dalam C++ ini dikaitkan dengan kelas dan objek beserta atribut dan metode. Misalnya, dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil memiliki atribut seperti berat dan warna, serta metode seperti berkendara dan rem. Atribut dan metode pada dasarnya adalah variables dan function yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya sering disebut sebagai class members. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai OOP itu sendiri. Jadi analogi sederhananya itu pemrograman berorientasi objek adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Objek ini mempunyai data yang disebut atribut dan juga perilaku disebut fungsi atau metode. Analoginya itu yaitu membuat cetakan kue, dan kuenya itu ada kelas yang berarti cetakan kue dan objek yang berarti kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Semua kue dari satu cetakan kelas punya bentuk yang sama, tetapi isi atau toppingnya atau atributnya bisa berbeda. Nah, jadi OOP itu adalah cara untuk menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Objek ini mempunyai data atau variabel dan juga perilaku atau fungsi. Tujuan OOP adalah membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali, atau sebutannya itu reusability. Contoh dalam dunia nyata, ada kelas yang bernama mobil seperti Blueprint atau Pola. Dari kelas itu kita bisa membuat banyak project seperti mobil Asep, mobil Budi, dan juga mobil Ilham. Nah, selanjutnya itu cara membuat kelas. Untuk membuat kelas, kita gunakan kata kunci kelas. Seperti pada contoh di sini ada kelas, kemudian my class, lalu sini ada public sebagai access specifier, kemudian int my num yaitu atribut integer variable, kemudian string my string sebagai atribut string variable. Nah, sih sudah dijelaskan ya, kalian bisa baca sendiri. Lalu selanjutnya untuk membuat objek. Dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kata, dari sebuah kelas. Kita telah membuat kelas bernama myClass. Jadi sekarang kita dapat menggunakannya untuk membuat objek. Untuk membuat objek myClass, tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek. Untuk mengakses atribut kelas seperti mynum dan myString, gunakan sintaks titik pada objek.
Nah, jadi di sini sudah ada contohnya ya. Kemudian ada output yaitu 15 dan juga some text yang sudah dituliskan di sini. Kemudian ada beberapa objek. Kita bisa membuat beberapa objek dari satu kelas. Seperti contohnya car object satu brand itu BMW X5 keluaran tahun 1999. Kemudian car object yang kedua ada brandnya itu Ford dengan model Mustang keluaran 1969. Nah, selanjutnya kelas metode atau methods adalah fungsi atau function yang dimiliki kelas. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam satu kelas. Dalam suatu kelas. Yang pertama ada definisi kelas dalam atau inside class definition. Kemudian yang kedua ada definisi kelas luar atau outside class definition. Selanjutnya untuk mendefinisikan sebuah metode di dalam kelas. Jadi dalam contoh berikut kita mendefinisikan sesuatu fungsi di dalam kelas dan kita menamainya sebagai my method. Catatannya itu kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Nah, di sini ada contohnya ya. Terus lanjut. Terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya kemudian, terutama dalam program besar. Nah, hal ini dilakukan dengan menentukan nama kelas, diikuti titik dua kali operator resolusi cakupan, diikuti dengan nama fungsi, seperti ini. Lanjut lagi, parameter. Nah, parameter itu kita juga bisa meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa. Sini ada contoh fungsinya. Kemudian selanjutnya constructor. Jadi constructor itu adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat constructor, gunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti tanda kurung. Kurung dalam kurungnya itu kosong. Lalu selanjutnya aturan constructor. Yang pertama, constructor itu memiliki nama yang sama dengan kelas, tidak memiliki tipe pengembalian, bahkan void. Biasanya diumumkan ke publik, lalu secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Selanjutnya inheritance atau pewarisan memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Ini membantu melukis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi. Jenis konsep inheritance atau pewarisan yang pertama ada derived class, child, derived class yang mewarisi dari kelas lain. Kemudian ada base class, kelas yang diwarisi dari. Untuk mewarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol titik dua. Di sini ada dari contoh baris kode di samping car kelas anak. Kemudian mewarisi atribut dan metode dari vehicle kelas atau induk. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materinya. Dan selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara instalasi dan setup C++ pada VS Code. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara untuk setup VS Code apa C++ dan juga cara untuk downloadnya. Nah, karena sini saya sudah punya C++ nya udah punya VS Code nya, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya saja. Nah, di sini jadi kalian bisa buka ke website kodevisualstudio.com untuk mencari tahu bagaimana cara instalasi dari VS Code-nya. Instalasi VS Code dan juga C++ nya. Nah, di sini itu yang pertama kita cara untuk menginstalnya.
Oke, ini udah ya, kita berada di setup CS++. Jadi yang pertama tuh urutannya kita untuk kita perlu download dulu MinGW ini. Nah, setelah di download kita langsung saja di run aja itu installernya untuk menginstal MinGW nya tersebut. Selanjutnya hmm, setelah instalasi selesai biasanya akan diminta untuk menaruh di mana di mana lokasi installnya itu. Nah, terus setelah itu ada tombol finish dan aplikasinya itu akan langsung terbuka. Kemudian kemudian kita membuka terminal lalu mengetikkan yang ini nih, teks yang ini seperti pacman strip s strip needed base level ini loh, untuk install MinGW yang W64 di VS Code nya. Lalu nanti akan muncul list seperti ini di terminalnya. Kemudian kita terima aja untuk nomor defaultnya tuh dengan menekan enter. Lalu kita tekan Y untuk ngeprompt di mana proses instalasinya. Lalu kita tambah juga folder bin untuk Windows Path ini dengan langkah-langkah. Yang pertama kita buka Windows search bar, lalu ke setting, terus buka Windows setting, lalu cari edit environment variables for your account. Terus di user variables pilih variable path dan pilih edit. Kemudian pilih new dan tambahkan MinGW W04 tadi ke folder yang telah kita buat selama instalasi proses tadi ke dalam listnya. Kemudian setelah dipilih instalasinya akan muncul tulisan seperti C.2 seperti lokasinya inilah, seperti ini nih. Terus klik OK. Setelah klik OK lagi di environment variables Windows tadi buat update path-nya. Kita harus membuka ulang konsol Windows-nya buat update dari patch-nya tadi biar muncul gitu loh. Terus kita cek juga di command prompt dengan mengetik gcc strip version seperti ini nih. Nah, di sini saya sudah ada ya programnya nih. Saya open aja langsung. Nah, di sini sudah ada contoh dari codingan C++ tadi. Jadi di sini ada input untuk kita memasukkan library dari IOStream ya. Kemudian ada int main sebagai deklarasi awalnya. Nah, di sini ada std terus titik 2 code. Terus kita akan mencetak hello world dengan codingan seperti ini. Buat yang mau codingannya bisa saja kalian buka di link di deskripsi, atau kalian bisa mengetik aja seperti ini karena tidak panjang codingannya. Coba kita run aja di sini.
Nah, di sini muncul ya tulisan hello world sesuai dengan input yang telah kita tuliskan tadi. Mungkin itu saja penjelasan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih.